Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan review artikel jurnal dari kelompok kami, yaitu dengan judul Pemanfaatan Elektronik e-Audit dalam Meningkatkan Kinerja Pemeriksa pada Auditorat Utama Keuangan Negara 6, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jurnal yang kami ambil yaitu dari Jurnal Inovasi Penelitian dengan volume dan halaman volume 2 nomor 6 tahun 2021 di bulan November. Penulis Irham Nurliah Nurdin Bambang Supriyadi. Reviewernya ada Dewi Lestari dengan NIM B1031201150. Dan yang kedua ada Andi Parhan B1031201153. Yang ketiga ada Rebecca Dwi Kurniawati NIM B1031201159. Dan keempat ada Desti Villa Prameswari NIM B1031201160. Dan yang kelima ada Athaya Nabila NIM B1031201163 pada tanggal 11 Mei 2023. Langsung saya mulai pada pendahuluan, di mana BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Untuk mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, BPK telah mengembangkan pusat daya keuangan negara yang terhubung secara online dengan data yang dimiliki oleh entitas atau audit. Selanjutnya, pusat data tersebut akan digunakan dalam pemeriksaan secara elektronik audit atau e-audit. E-audit di sini adalah sistem yang memanfaatkan sinergi data antara BPK dan entitas audit yang menghasilkan data komunikasi antara BPK dan audit yang melalui akses internet. Data ini secara sistematis kemudian akan menciptakan basis data di server BPK yang bisa dipakai untuk melakukan penelitian atau pemeriksaan. Pemanfaatan e-audit ini sebenarnya dapat menjadi jawaban atas permasalahan besar pelaksanaan tugas utama BPK, yaitu pengelolaan kegiatan pemeriksaan yang memiliki waktu terbatas serta jumlah pemeriksaan yang belum ideal bila dibandingkan dengan jumlah entitas yang harus dilakukan pemeriksaan. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh auditor dalam implementasi e-audit adalah fitur e-audit belum mencakup semua data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dan pemeriksaan. Berikutnya adalah kajian teori. Kajian teori yang digunakan dalam artikel ini ada teori dari Del Gude dan Ronald Thompson 1995, yaitu kaitan pemanfaatan teknologi informasi dan kinerja individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas data, lokabilitas data, otorisasi data, kompatibilitas data, kemudahan dan pelatihan dalam penggunaan sistem, dan reliabilitas sistem. Yang kedua ada teori dari George Marcus dan James O'Brien 2008, yaitu sistem informasi teknologi terdiri dari 5 sumber daya utama, yaitu sumber daya manusia, sumber daya perangkat hardware, sumber daya software, sumber daya. Berikutnya ada tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana peran pemanfaatan e-audit dalam meningkatkan kinerja auditor pada Direktorat Utama Keuangan Negara 6, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua ada menganalisis penyebab penggunaan e-audit belum maksimal dalam meningkatkan kinerja pemeriksa dan model e-audit yang ideal. Yang ketiga, untuk melihat model e-audit yang ideal agar dapat meningkatkan kinerja pemeriksa pada Auditorat Utama Keuangan Negara 6 BP. Berikutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan menjawab permasalahan keterbatasan waktu dan jumlah pemeriksa, BPK mengembangkan pembentukan pusat data keuangan negara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeriksa agar lebih cepat, akurat, mudah, transparan, dan lebih valid.
pusat data tersebut terhubung secara online dengan data yang dimiliki auditi. Selanjutnya, pusat data tersebut digunakan dalam pemeriksaan secara elektronik audit atau lebih dikenal e-audit oleh BPK. Pemanfaatan e-audit mensyaratkan adanya mekanisme pengiriman data secara otomatis dari entitas pemeriksa ke pusat data BPK. Data yang terkumpul di pusat BPK yang selanjutnya dinamakan Sinergi Nasional Sistem Informasi atau SNSI diformulasikan dengan aturan-aturan tertentu sehingga data antar entitas dapat dibandingkan dan disandingkan. Pemeriksa dapat mengakses data yang ada pada pusat data BPK lewat e-audit sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang sudah dioptimasi. Pelaksanaan pemeriksaan dengan bantuan e-audit melalui SNSI ini diharapkan dapat membuat pemeriksaan lebih efisien, efektif, dapat memperluas cakupan sampel pemeriksaan, pembentukan pusat data pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, menerapkan link and match atas data entitas, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada auditor. Pengembangan e-audit dalam pengembangannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti proses pengumpulan data yang diperlukan pada e-audit untuk proses pemeriksaan belum sepenuhnya lengkap, identifikasi kebutuhan data yang dibutuhkan pada e-audit belum dilakukan secara menyeluruh, dan validasi data pada e-audit belum dilakukan secara memadai, terutama melibatkan pemilik data secara aktif bersama unit pemeriksa. Keberhasilan pemanfaatan e-audit dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan diukur dengan seberapa besar e-audit dapat membantu pekerjaan pemeriksaan. Selanjutnya, penyebab e-audit belum maksimal dalam meningkatkan kinerja pemeriksaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gude dan Tompo 1995, kaitan pemanfaatan teknologi informasi dan kinerja individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas data, lokatabilitas data, otorisasi akses data, kompatibilitas data, kemudahan pelatihan dalam penggunaan sistem, dan reliabilitas sistem. Yang pertama itu kualitas data. Kualitas data yang tersedia pada audit seperti contoh pada fitur manifest Garuda, data NTPN dan BKN sudah update dan mutakhir karena sudah terhubung secara online dengan pemilik data dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung para pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Namun terdapat kekurangan terkait ketersediaan dan update data. Belum semua fitur yang tersedia pada audit menyediakan data-data seperti yang terdeskripsikan pada fitur tersebut. Contohnya pada file entitas untuk data SAI ataupun SIMAK BMN. Untuk itu, agar pemenuhan data pada audit mendapatkan perhatian dari pihak BPK secara aktif bersama pemilik data untuk melakukan update dan pemenuhan data. Yang kedua yaitu lokatabilitas data. Lokatabilitas data audit masih menggambarkan data-data secara umum, sehingga perlu pemahaman terlebih dahulu untuk menguasai akun-akun apa saja yang terdapat pada fitur tersebut. Hal ini masih dirasa oleh pemeriksa masih diperlukan adanya pengembangan agar fitur-fitur yang ada dapat menggambarkan akun-akun apa saja yang ada pada fitur tersebut dan dapat menggambarkan seperti akun-akun yang dilakukan pengujian dalam pelaksanaan pemeriksaan, seperti contohnya pada fitur data entitas dapat berisikan data-data entitas terkait dengan pengelolaan aset sehingga akan memudahkan pemeriksaan dalam mencari data-data pada fitur-fitur yang tersedia. Fitur pada audit diharapkan dapat menggambarkan akun-akun yang berhubungan dengan fitur utamanya, sehingga akan memudahkan pemeriksaan dalam pencarian letak data-data sesuai dengan akun yang akan dilakukan pengujian. Yang ketiga, kemudahan pengoperasian dan pelatihan. Pengoperasian dan pemanfaatan e-audit menurut para pengguna dirasakan sudah cukup mudah dalam e-audit. Sudah ada petunjuk pengoperasian pada setiap fitur yang tersedia, namun sebagian pemeriksa masih merasa perlu dilakukannya penyempurnaan. Antara lain, format data hasil download sebagian belum dapat langsung dimanfaatkan dan masih harus dilakukan pengolahan data lagi. Karena format data hasil download belum dapat dilakukan pengujian sesuai dengan akun-akun dalam pelaksanaan pemeriksaan, sehingga harus dilakukan pengolahan data, dan hal ini terkadang menjadi kesulitan para pemeriksa karena petunjuk untuk pengolahan data yang sebagian belum tersedia dalam petunjuk operasionalnya. Tidak semua pemeriksa mempunyai keahlian dan kemampuan dalam pengoperasian teknologi informasi, sehingga sebagian pemeriksa masih merasa kesulitan untuk mengoperasikan data pada fitur-fitur tertentu. Untuk itu, perlu diberikan pemahaman ataupun sosialisasi dalam rangka meningkatkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan agar dapat melaksanakan tugas
secara profesional agar adanya kesamaan visi dan dinamika pola berpikir, serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, sehingga pada akhirnya dapat memanfaatkan audit dengan maksimal dan akan terciptanya pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efektif dan efisien. Reliabilitas sistem. Reliabilitas sistem audit sudah cukup baik, namun terkait dengan update data belum sepenuhnya akurat atau handal, dikarenakan masih terdapat beberapa data yang belum terupdate atau terkini. Agar pemanfaatan audit dapat optimal, diperlukan adanya konsistensi atau keandalan sistem untuk diakses pada setiap saat. Sistem pada audit sudah cukup baik karena dalam pemanfaatannya jarang terjadi permasalahan dan menurut pengamatan peneliti di lapangan, aplikasi audit sudah dapat melakukan fungsinya sesuai dengan ketelitian yang diperlukan dalam pengolahan data pemeriksaan. Jarang terjadi adanya hambatan dan cukup handal walaupun digunakan secara bersamaan oleh banyak pemeriksa. Tidak ada permasalahan dan proses pengolahan data cukup cepat. Fitur-fitur yang tersedia juga mudah digunakan. Pembuatan aplikasi audit dapat diharapkan menjadi program siap pakai dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih cepat, tepat, akurat, dan valid. Aplikasi merupakan pemecahan masalah yang menunjukkan salah satu teknik pemrosesan dengan komputerisasi. B. Model e-audit yang ideal agar dapat meningkatkan kinerja pemeriksa. Berdasarkan teori dari George M. Marcus dan James A. O'Brien, pada tahun 2008, model sistem informasi teknologi terdiri dari 5 sumber daya utama, yaitu sumber daya manusia, sumber daya perangkat hardware, sumber daya software, sumber daya data, dan sumber daya jaringan. Komponen sistem informasi tersebut dimanfaatkan untuk pengolahan data melalui aktivitas masukan, pemrosesan, keluaran, penyimpanan, dan pengendalian yang mengubah sumber daya data menjadi produk informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan para pemeriksa sebagai pemakai akhir e-audit yang mempunyai kompetensi dalam bidang sistem informasi teknologi agar dapat memanfaatkan e-audit secara maksimal. Pendidikan dan pelatihan diberikan agar semua pemeriksa mendapatkan pengetahuan terkait dengan pemanfaatan aplikasi pemeriksaan. Sumber daya manusia sebagai pengembang, pengelola, ataupun pengguna e-government merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan e-government. Kedua, sumber daya hardware atau perangkat keras. Perangkat keras berupa laptop digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan. Ada spesifikasi khusus laptop yang digunakan pemeriksa saat ini. Untuk pengembangan perangkat keras di BPK, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, prioritas kerangka arsitektur e-government mencakup 4 lapis struktur sebagai berikut. Yang pertama, akses, yaitu jaringan yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik. Yang kedua, portal pelayanan publik, yaitu situs penyedia pelayanan publik untuk pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait. Yang ketiga, organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi. Organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan, dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik. Yang keempat, infrastruktur dan aplikasi dasar. Semua prasarana, baik perangkat keras dan perangkat lunak, untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga, ada sumber daya software atau perangkat lunak. Pemanfaatan e-audit agar software pada e-audit dapat menyelesaikan suatu tugas, pekerjaan, dan juga tuntutan tertentu seperti yang diinginkan oleh user agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan lancar, efisien, dan efektif. Diperlukan perangkat lunak yang memadai dan mempunyai reliabilitasnya tinggi. Yang keempat yaitu ada sumber daya data. Pembentukan e-audit tujuan utamanya adalah pembentukan pusat data keuangan negara dengan adanya pusat data yang dapat diakses secara online dan real time, sehingga permintaan data audit akan semakin mudah, waktunya lebih singkat, pengolahan data hasilnya semakin valid, cakupan sampel pemeriksaan dapat diperluas,
dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Selain itu juga akan mendorong entitas yang diperiksa meningkatkan pengelolaan pelaporan keuangannya, akan semakin kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas. Yang kelima yaitu sumber daya jaringan. Jaringan internet yang baik adalah jaringan yang mempunyai kecepatan yang tinggi dan koneksinya stabil. Kebutuhan akan jaringan internet yang baik sangat diperlukan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Begitu juga kebutuhan internet dalam rangka menunjang pengoperasian e-audit sangat dibutuhkan oleh para pemeriksa. Pelaksanaan tugas pemeriksaan atas laporan keuangan atau LK yang dilaksanakan oleh berbagai auditoriat keuangan negara atau AKN memiliki jadwal waktu yang bersamaan. Dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan yang bersamaan, maka e-audit akan dipergunakan secara bersamaan oleh banyak user sehingga perlu adanya sumber daya jaringan yang memadai dalam rangka pengolahan data agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan lancar, efisien, dan efektif. Selanjutnya yaitu ada kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian yang pertama yaitu tidak mencantumkan secara jelas mengenai tujuan penelitian dan kajian teori. Yang kedua yaitu tidak menjelaskan secara detail mengenai informan atau responden. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa asing dan penyusunan kalimat yang sulit dimengerti. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hore!